Puji Tuhan, Shalom. Mari kita serahkan ibadah kita malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami. Malam hari ini, seberapa kami yang ada berkumpul lewat ibadah doa malam hari ini, Tuhan rindu untuk mendengarkan isi hati Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan. Sebelum kami memulai, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami, doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Tuhan, Engkau urapi setiap kami, hamba-hamba Tuhan yang terlibat malam hari ini. Semuanya tinggal dalam pengurapan Tuhan. Seluruh jaringan perangkat, alat-alat yang kami pakai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami tahu Engkau selalu hadir bagi kami, Tuhan. Pada siang hari ini kami bersatu hati untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu kami perlu ya Bapa. Penyertaan-Mu kami perlu ya Bapa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, amin. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Itu benar Tuhan, Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau selalu dalam pikiranku. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi katakan, Kau di hatiku, hanya Kau Tuhan. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau
di hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Oh, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau yang ku perlu Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Kami puas bersama-Mu ya Bapa. Kami puas boleh mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Mataku hanya memandang pada Kau Tuhan. Yesusku, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku mulia. Aku menyembah-Mu, aku menyembah-Mu. Sungguh Kau baik Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan,
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Shalom, shalom, selamat malam semua, terutama kepada Pak Pendeta Tantra Lingga. Shalom Ibu. Ya, selamat datang di ibadah kami. Senang sekali. Gereja Allah Baik Rehoboth, dan saya berterima kasih Bapak mau melayani kami semua. Puji Tuhan. Percaya kalau malam hari ini Tuhan akan memberikan satu kelegaan, satu terobosan, karena firman yang ditabur pada malam hari ini. Oke Pak, Baik. sekali lagi selamat datang. Mari Ya. silakan Pak. Baik, mari kita berdoa dulu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya juga senang bisa juga membagi firman hari ini, dan khususnya setelah Ibu Gembala minta saya menyampaikan firman, saya tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Hari ini kita akan melihat tentang apa yang Tuhan inginkan, dan kalau itu belum terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, saya berdoa itu tidak terjadi. Tapi kalau itu sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, yuk kita lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan di dalam kita melayani, hidup bersama dengan Tuhan dan melayani Tuhan, serta mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan dalam ibadah doa GAB Rehoboth Bapak. Kami boleh sama-sama Tuhan merendahkan diri. Kami rindu Tuhan Kau memberikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, kebijaksanaan. Bapak berikan kami firman-Mu sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Yesus firman Allah yang hidup, berbicaralah, karena kami tahu Tuhan, kami butuh akan Kau dan kami perlu akan Kau, dan hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, untuk kami mampu Tuhan untuk terus Tuhan mengiring Kau Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus, Engkau ambil tampuk pimpinan atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami, atas audio-audio yang ada Bapak, sehingga Tuhan kami semua hanya mendengarkan firman-Mu saja, dan biarlah Tuhan kami boleh tahu apalagi yang harus kami kerjakan Bapak, untuk kami boleh menyerahkan hati-Mu. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan, kami percaya firman Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya rindu sekali untuk Bapak Ibu menyadari bahwa di dalam firman Tuhan kita ini seringkali harus mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan bioritmik kehidupan kita. Saya pakai bioritmik karena itu memang adalah bahasa yang umum di dalam kehidupan, di dalam keadaan kesehatan daripada kita. Dan hari ini Tuhan minta saya untuk membagikan tentang sesuatu hal, yaitu saya berharap kita bisa share screen seperti biasa. Saya bagikan firman, tapi nanti kita akan itu juga, dan kita baca sama-sama, dan itu akan membantu Bapak Ibu untuk melihatnya dengan baik. Bentar. Ya. Kita hari ini akan bahas tentang menang atas tekanan. Kenapa menang atas tekanan? Karena seperti kita tahu, Bapak Ibu yang saya saat ini saya kasihi terhadap handphone kita seringkali nggak pernah mau sampai lowbat. Tapi sesuai dengan gambar, kita seringkali ngalamin tekanan, ngalamin kesulitan, ngalamin keribetan dan kepusingan, sehingga membuat kita
seperti orang yang terus ada di dalam tekanan. Pak, saya nggak merasa dalam tekanan, puji Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita pelajari di dalam kehidupan, minggu-minggu atau bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat membawa kita kepada tekanan. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena jujur saja kalau kita pelajari dari Januari sampai Desember, seandainya Januari sampai Desember dan Desember itu adalah target kita untuk bisa kita menang, target kita untuk bisa berhasil, target kita untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi rencana kita, tapi sampai bulan September ini kita nggak dapat semuanya. Kita merasa, loh kok nggak nyampe-nyampe sih, kok nggak dapat apa-apa sih. Dan biasanya di bulan September, Oktober itu adalah bagian atau di mana tubuh kita akan menjadi stres karena bioritme kita sedang lagi rendah-rendahnya habis perjalanan yang cukup jauh dari Januari sampai September, sehingga energi kita, kehidupan kita semuanya menjadi stres. Dan apa yang terjadi itu memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan. Bahkan Tuhan katakan juga sebenarnya kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus itu tergambarkan di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Kalau kita bahas dan kita pelajari bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan bisa aja bawa bangsa Israel pindah dari Mesir sampai ke Kanaan hanya 90 hari. Tapi Tuhan bilang katakan, enggak, aku enggak mau. Aku enggak mau karena perjalanan ini akan membuat mereka tertekan dan semakin stres dan sebagainya. Jadi Tuhan membawa mereka perjalanan yang cukup panjang dan semakin panjang sejak mereka tidak percaya kepada Tuhan dan akhirnya harus melewati satu generasi, dan kita tahu bahwa di dalam perkembangannya bangsa Israel baru pergi atau istilahnya baru sampai di tanah Kanan setelah 40 tahun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, harus kita sadari bahwa kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bukan jalan yang pendek. Kita ini bisa milih sebenarnya. Apakah saya mau ngambil jalur pendek? Atau istilahnya saya ini kalau seandainya sebagai pelari, maka kita bisa milih sebenarnya untuk melari dalam jalur lari cepat. Kita baru habis Olimpiade Tokyo, kemudian ada Olimpiade para Olimpik buat saudara-saudara kita yang disable. Tapi juga kita bisa milih untuk lari di lintasan jalur maraton. Tapi akan sulit sekali buat kita kalau seandainya kita pilih menjalani maraton dengan cara lari terus cepat. Kita tahu maraton itu 42,192 km. Gambaran gampangnya dari Tanjung Perak, kalau seandainya nggak lewat, kalau kondisinya nggak lewat posisi kena Lapindo, maka posisinya itu sampai terakhir di Porong atau di jalan tol, pintu tol yang ada di Gempol itu. Itu 42 km, dan kita kalau harus lari cepat terus seperti orang yang 100 meter, maka kita akan menjadi orang yang paling bisa mati di tengah jalan, karena memang kita nggak bisa di dalam kita berlari di jalur maraton, kita menggunakan cara program lari cepat. Pak, apa kaitannya dengan firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa manusia itu ada waktunya dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang rendah. Bukan hanya Bapak Ibu. Seorang pemazmur saja mengalami hal yang sama. Kalau kita sedang mengalami hal seperti itu yang terjadi adalah orang-orang yang akan kita lihat adalah orang-orang yang suka menjadi musuh kita. Padahal belum tentu dia jadi musuh kita, bisa jadi karena kita yang salah melihat. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Izinkan saya membagikannya di dalam Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Karena sudah saya tampilkan, saya berharap Bapak Ibu juga ikut membacanya bersama-sama dengan saya, karena inilah firman Tuhan hari ini. Dan biarlah ini juga menjadi berkat buat kita, dan kita mau belajar dari seorang pemazmur, dan khusus mazmur ini adalah mazmurnya Daud. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita bayangkan kondisi ini dialami oleh Daud pada saat dia sedang rendah-rendahnya. Dalam bahasa yang tadi saya sampaikan, bioritmiknya lagi rendah. Dia ini suka sekali dalam posisi yang kemungkinan akan cepat sekali tersinggung dan sebagainya. Apa buktinya di dalam Mazmur 13 ayat 2 kita bisa melihat. Bahkan dia katakan sama Tuhan, Tuhan kayaknya engkau lupa aku deh. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Kita sadar 13 tahun dia harus pergi melanglang buana dikejar-kejar oleh Saul selama 13 tahun. Dan buat dia melewati hal-hal yang dalam kehidupannya naik turun, akhirnya dia merasa capek dan dia tanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kondisi ini seringkali kita alami, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita sedang rendah-rendahnya, apalagi target nggak capek-capek, semua yang kita harapkan nggak nyampe-nyampe, dan dengan demikian juga membuat kita merasa, Tuhan ada nggak sih? Tuhan benar nggak sih memperhatikan aku? Kok kelihatannya nggak pernah sih aku nyampe kepada apa yang sedang aku harapkan terjadi? Kayaknya Tuhan lupa deh sama saya. Kayaknya Tuhan sedang menyembunyikan wajahnya deh terhadap saya. Dan omongan yang disampaikan oleh Daud ini, jujur saja, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan terus saya berdoa agar jemaat Rehoboth tidak mengalami. Tapi apa daya kalau nanti di dalam jemaat Rehoboth ada yang sedang mengalami hal ini, sadari bahwa engkau ini sedang ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau engkau sedang bertanya sama Tuhan seperti yang disampaikan oleh Daud ini, kok Tuhan lupain aku sih? Kok Tuhan sembunyi aku sih? Bahkan kita mengatakan di ayat 3 yang mengatakan, kenapa jadi aku harus khawatir terus dan bersedih hati sepanjang hari? Raja Daud yang suka nyanyi, yang suka lakukan memainkan kecapi, bisa ngomong kayak begini suatu hal yang luar biasa. Kenapa saya sebutkan luar biasa? Ini terjadi kalau dia dalam keadaan paling rendah. Dan kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan rendah pun, maka yang ada adalah Ibu Bapak akan khawatir dalam hidup. Ibu Bapak akan bersedih hati sepanjang hari. Karena apa? Perasaan jiwa lagi dikembangkan. Iman dikecilkan. Badan kita bahkan kita bawa terseok-seok. Bahkan kita seakan-akan kita tidur. Dan kita berusaha untuk melupakan semuanya. Dan kita biarkan jiwa kita menguasai kita. Dan akhirnya kita mengatakan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pertanyaan yang menjadi penting adalah, masa iya sih Tuhan melupakan kita terus-menerus? Masa iya sih kita melihat bahwa Tuhan itu sembunyikan wajahnya kepada kita? Masa sih Tuhan itu membiarkan kita khawatir sepanjang hari? Masa sih Tuhan musuhin kita, memberikan kesempatan kepada musuh untuk menghantam kita? Mari kita lihat lebih jauh firman Tuhan hari ini. Yesaya 49 ayat 14 dan 16 ingin membukakan dan memberitahukan kepada kita seperti ini. Kita baca sama-sama dan kita renungkan lagi firman Tuhan hari ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bahasan ini, Mazmur 13 ayat 23 dan 23 ini kita lihat bahwa Tuhan saja memberikan langsung komentarnya tentang kalau seandainya kita berkata Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan telah melupakan kita, maka Tuhan sendiri mengatakan dan membandingkan pribadi Tuhan dengan seorang perempuan yang, masa sih perempuan yang melahirkan itu bisa melupakan bayi kandungannya? Mantan suami ada, mantan anak mungkin, ya kan? Tetapi seorang ibu tidak bisa melupakan anaknya. Meskipun dia katakan, aku benci, aku nggak sayang lagi sama kamu. Tetapi dalam hatinya dia selalu mengatakan, aku nggak bisa loh lupakan bayiku. Yang dia keluarkan dari rahimnya, yang dia susui, yang dia besarkan, maka dia nggak akan pernah bisa melupakan.
Tapi Tuhan katakan sekalipun dia melupakan, Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan kita tuh lebih kuat, Tuhan kita tuh lebih besar. Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan melupakan kita. Kenapa? Dia sudah izinkan Yesus mati buat kita. Dia sudah izinkan Yesus dikorbankan buat kita. Darahnya dicurahkan, tubuhnya dihancurkan untuk menyelamatkan kita. Masa sih Tuhan tega melupakan kita? Enggak. Tuhan enggak akan lupakan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu terus ada di dalam pegangannya. Bahkan dikatakan di ayat 16 tadi, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Wow. Di tangan Tuhan ada nama kita loh. Bukan hanya ditulis nama kita loh. Dikatakan melukiskan engkau. Muka kita, keadaan kita, semuanya ada di tangan Tuhan loh. Bahkan dikatakan tembok-tembok kita tetap di ruang mata Tuhan. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan selalu memperhatikan. Dan kalau kita harus menghadapi hal-hal yang membuat kita mentok karena tembok-tembok kita, Tuhan katakan, aku ada di sana loh. Masa sih engkau meragukan aku? Masa sih jemaat Rehoboth meragukan Tuhan? Atau karena engkau telah lupa bahwa Tuhan itu sudah melayani engkau? Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tadi puji-pujiannya kita juga sudah katakan bahwa bukankah kita mau punya pikiran, ada pikiran kita ada di dalam Tuhan, Tuhan punya pikiran ada di dalam kita, kehidupan kita dan sebagainya. Tuhan katakan dengan jelas sebelum kita bilang bahwa Tuhan, engkau ada di pikiranku, engkau ada di hatiku dan sebagainya. Tuhan katakan di dalam Yesaya 49 ayat 16 ini, sebelum kita ngomong seperti itu, Tuhan katakan, engkau lu ada di mataku. Hidupmu lu ada di dalam kehidupanku. Makanya dalam kondisi kayak begini, hendaklah jangan kita tertekan. Kalau seandainya kondisi kita saat ini tertekan, tolong cepat kita harus menyadari bahwa di dalam Tuhan kita tidak akan tertekan. Dan kita perlu untuk kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu saat ini belum atau tidak mengalami tekanan, puji Tuhan. Seandainya ke depan ini Bapak Ibu mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami stres yang begitu berkepanjangan. Ingat hari ini, apa yang difirmankan hari ini, kiranya juga boleh menguatkan Bapak Ibu. Iya, aku hanya perlu Tuhan. Dan aku perlu untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan, karena aku percaya Tuhan nggak pernah melupakan aku ada di dalam lukisan di dalam tangan Tuhan, tembok-tembokku ada tetap di dalam ruang mata Tuhan, artinya Tuhan nggak pernah tertidur, Tuhan nggak pernah lupa kita, Tuhan nggak pernah menyembunyikan diri pada saat kita kepentok dengan tembok-tembok kita. Tuhan katakan, aku ada bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari sini kita jadi bisa melihat bahwa mau tidak mau kita harus sadari bahwa kehidupan itu seperti maraton. Bukan seperti orang yang lari cepat. Dan kalau kita sadari menjalani kehidupan kita itu seperti maraton, seperti saya sudah hidup di usia 54, saya berharap masih muda, puji Tuhan. Ya Bu ya, puji Tuhan ya Bu Maria. Masih muda. Jadi saya menyadari bahwa ternyata saya ini hidup ini sudah 54 tahun dan hidup itu seperti hidup menjalani lari di jalur maraton. Dan kalau saya sadar bahwa saya ini lagi lari di maraton, saya nggak bisa lari secepat-cepatnya sampai saya istilahnya bahasa orang Surabaya, lodoh, remek, dan sebagainya. Kita nggak bisa. Hidup ini harus dibawa dalam keadaan posisi maraton. Pak, posisi maraton itu sampai usia berapa? Nggak tahu. Kalau berdasarkan firman Tuhan ya 70 sampai 80 tahun kalau Tuhan izinkan. Tapi memang ada yang lebih pendek, nggak masalah. Tapi pertanyaannya bahwa menjalani hidup ini seperti kita orang yang sedang melakukan lari maraton. Dan kalau lagi lari maraton, yang ada yang diperlukan adalah ketahanan, endurance. Kunci suksesnya adalah kita harus mengatur. Kita harus mengatur lari kita. Langsung berhenti, nggak boleh. Bahkan itu yang akan bisa menghancurkan. Lari terus cepat-cepat juga nggak bisa.
Kadang kita harus cepat, kadang kita harus lambat, kadang kita harus terus berlari dengan baik. Dan untuk bisa bertahan atau bisa mempunyai ketahanan itu dibutuhkan latihan. Latihan, train for the endurance. Kita perlu melatih, kita perlu terus melakukannya dengan baik, dan kita harus mengatur kecepatan kita berlari. Nggak bisa cepat terus, nggak bisa juga lambat terus. Kita harus ngatur, kata Tuhan, di dalam kita menjalani. Dan ini kalau kita tidak jalani dengan baik, yang ada seperti tadi, stres, baterai kita jadi tinggal 1. Bahkan kadang-kala baterai tinggal 1, bukannya dicas sama kita biarinin, akhirnya baterai kita habis. Tadi saya sudah katakan, terhadap handphone, begitu ada baterai kita tinggal 1, cepat-cepat kita ngecas. Tapi kadang-kala kita sebagai anak Tuhan, dalam keadaan posisi lagi rendah-rendahnya, kita bukannya ngecas minta dekat sama Tuhan, minta Tuhan kembalikan dan sebagainya. Kita ngoyo, kita maksain diri, kita terus menganggap bahwa kita ini hebat, kita bisa melakukan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti hidup dalam jalur maraton, bukan jalur lari cepat. Yang tadi saya juga sudah sampaikan. Kalau mau, Tuhan bisa bikin cepat tuh orang bangsa Israel nyampe ke Kanaan, tapi Tuhan katakan enggak. Tuhan katakan dia harus jalanin melalui jalan-jalan yang Tuhan sudah siapkan agar mereka mampu, dan pada saat mereka masuk di tanah Kanaan, mereka mendapatkan berkat susu madu seperti yang dijanjikan sama Tuhan. Oleh karena itu kita harus melatih. Kita harus melatih ketahanan kita harus melatih kesabaran kita harus melatih endurance kita di dalam kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan dengan demikian kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Mari kita melangkah kepada firman yang selanjutnya. So, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita harus bisa melatih ketahanan kita? Bagaimana kita bisa harus mengatur lari kita agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dan dengan demikian kita benar di hadapan Tuhan, kita tetap berjalan bersama Tuhan, kita nggak salah-salahkan Tuhan, kita nggak bilang orang-orang di sekitar kita kok nggak memperhatikan kita, kok nggak menyadari bahwa saya ini kok mendukung saya. Firman hari ini ingin mengingatkan kita ke dalam Mazmur 13 ayat 4 dan 5. Kita baca lagi firman ini. 2, 3. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan bertanya, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tahu kapan waktunya kita perlu akan dia. Tuhan tahu bahwa kita ini pun nggak mampu menjalani sendiri. Tuhan juga tahu bahwa kesanggupan kita itu terbatas. Makanya pada saat kita untuk mau bisa menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan hidup di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik, maka Tuhan minta hal ini. Mazmur 13 ayat 4 dan Mazmur 13 ayat 5. Yang pertama, jangan tinggalkan doa dan firman. Pak, klasik sekali Pak. Jangan tinggalkan doa dan firman. Loh, memang itu yang harus kita lakukan kok. Nggak bisa kita tinggalkan doa dan firman. Kita butuh firman. Untuk bisa mengetahui isi hati Tuhan, ya firman. Untuk bisa mengerti dan belajar untuk mengungkapkan perasaan kita, unek-unek kita, kesulitan kita, kerepotan kita, ya dengan doa. Makanya ibadah doa yang kita lakukan seperti ini, jangan ditinggalkan. Sehebat-hebatnya kita nggak akan kuat, tapi serapu-rapunya kita pasti akan kuat begitu kita ikutan doa malam dan kita mendengarkan firman. Karena percaya atau tidak, doa dan firman adalah makanan utama daripada anak-anak Tuhan. Agar anak-anak Tuhan ini bisa kuat.
Doa dan firman tidak bisa ditinggalkan dan dipisahkan dari kehidupan seorang anak Tuhan. Dan saya percaya jemaat Rehoboth adalah jemaat yang sudah paham tentang doa dan firman. Jangan sekali-kali kita tinggalkan doa dan firman. Dan kita juga tidak perlu merasa bingung, aduh aku nggak bisa doa dan sebagainya. Ngomong dengan santai kepada Tuhan. Ngomong seperti kita ngomong sehari-hari. Tuhan kita nggak harus kaku kok. Tuhan yang kita sembah itu paham dengan kita. Bahkan seringkali kalau saya orang Jakarta, saya seringkali ngomong, B, gue lagi ada masalah nih, B. Gimana ya, B? Babe, saya panggilnya Babe. Atau pada saat saya lagi nih, Tuhan gini kok Tuhan susah ya Tuhan ya. Ya apa Tuhan? Balasannya gimana? Firman-Mu apa? Atau pada saat saya sedang menunggu sesuatu yang daripada Tuhan, sampai saat ini juga ada sesuatu yang sedang saya tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apakah ini Tuhan yang sedang Kau persiapkan buat saya? Apakah ini Tuhan yang Kau sedang ingin lakukan pada saya? Maka dengan entengnya Tuhan akan jawab kita, dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita jawaban melalui firman. Dan yang menarik lagi dikatakan oleh Daud bahwa buatlah mataku bercahaya. Apa sih yang dimaksud dengan buat mataku bercahaya? Pengurapan Roh Kudus. Nggak kuat kita, nggak kuat. Dan Tuhan tahu bahwa kita nggak kuat, makanya kita diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bahkan dikatakan Dia ada bersama-sama dengan kita dalam hati kita, dan dalam hati kita kalau kita nggak kuat ngomong pun dikatakan Roh Kudus bisa menyampaikan. Roma 8 ayat 26 yang mengatakan Roh Kudus bisa berbicara kok sama Allah yang ada di surga. Bagaimana nggak bisa ngomong? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dan Allah yang ada di surga, ya pasti connect, pasti nyambung. Tinggal kita bagaimana kita minta pengurapan Roh Kudus ini agar mata kita ini terus bercahaya. Dan kita nggak tidur dan kita nggak mati. Kenapa saya harus katakan itu? Dengan kita doa dan firman, kita juga minta pengurapan Roh Kudus, maka kita ini seperti Raja Wali. Yang butuh dua sayap. Sayap pertama adalah doa dan firman. Yang sayap kedua adalah pengurapan Roh Kudus. Itu yang akan membuat kita mampu mengatasi semua permasalahan dan tekanan yang sedang Bapak Ibu alami. Dan itu juga yang merupakan obat manjur saat kita goyah. Kalau lagi goyah, kalau lagi rendah, kalau lagi dalam tekanan, lakukan dua hal ini. Dua hal ini adalah basic dasar yang tidak bisa diabaikan. Secanggih-canggihnya kita, sedekat-dekatnya kita dengan Tuhan, tetap dua hal ini, doa dan firman dan pengurapan itu tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang paling enak sekalipun, hidup seakan-akan enteng, hidup sekali apapun kita dapatkan, duit cukup, itulah yang penting kan? Bukankah kita ini perlu hidup yang cukup? Cukup makan, cukup pakaian, cukup mau jalan-jalan, cukup untuk mau pergi kemana-mana, pokoknya semua cukup deh. Maka kita akan merasa bahwa sudah enak. Kalau kita merasa diri kayak cukup-cukup kayak begitu, kata bahasa orang Jerman, ake tunggale. Tapi masalahnya kan kita nggak bisa selamanya seperti itu kan Bapak Ibu. Jangan tinggalkan doa dan firman, minta pengurapan Roh Kudus. Inilah obat yang manjur saat kita goyah. Pak, alasannya apa? Sampai Bapak menyampaikan Mazmur 13 ayat 4 dan 13 ayat 5. Karena apa? Tuhan lu nggak mau kita mengalami hal seperti itu. Tuhan lu nggak mau kita mengalami tekanan. Tuhan lu nggak mau mengalami kita akhirnya patah semangat dan mati. Enggak. Yesaya 57 ayat 15 dan 16. Mari kita baca lagi. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Jadi jangan pernah punya pikiran kalau seandainya kita lagi tertekan, oh Tuhan lupa sama saya, Tuhan ingin saya mati, Tuhan ingin saya mengalami hal yang buruk. Enggak. Yesaya 57 ayat 15-16 ini sudah mengingatkan kepada kita. Tuhan itu justru minta kita untuk dihidupkan semangatnya, untuk menghidupkan hati kita. Jiwa kita ini perlu disemangati, jiwa kita dan hati kita perlu dibuat hidup. Dan kalau kita sedang mengalami hal yang paling rendah, Tuhan katakan, aku loh nggak akan membiarkan kamu mengalami hal seperti itu. Supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Tuhan nggak mau orang-orangnya, anak-anaknya itu lemah lesu. Tuhan justru ingin kita semangat. Tuhan justru sedang mengajar kita untuk bisa melewati kehidupan seperti jalur maraton itu dan terus semangat. Kalau kita terus semangat dan kita bisa menjalankannya dengan baik, Tuhan juga yang akan disenangkan. Dan pada saat kita lagi dekat dengan Tuhan, posisi kita juga terus semangat, kita juga yang enak. Karena apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan pun juga dengan baik, dan Tuhan juga disenangkan karena apa? Dikatakan di ayat 50, Yesaya 57 ayat 16 tadi, padahal akulah yang dapat nafas kehidupan. Bapak Ibu dapat nafas kehidupan dari Tuhan. Masa Tuhan sih biarkan kita jadi tidak semangat? Jangan izinkan iblis. Sekali lagi saya ingatkan, jangan izinkan iblis. Jangan izinkan orang-orang yang dipakai iblis untuk membuat Bapak Ibu tidak semangat lagi. Ada orang-orang yang punya pikiran negatif, ngomong negatif, menghancurkan semangat kita. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau dengar. Aku cabut dari pikiranku, aku cabut dari hatiku, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus, dan aku minta semangat daripada Tuhan, kehidupan daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, semangat yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa kuat, Bapak Ibu. Nah, itu yang penting. Itu yang penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, udah 1,5 tahun kita melewatinya. Mungkin bisnis kita kena, mungkin kehidupan kita juga terpengaruh, yang tadinya bisa jalan-jalan, yang sekarang nggak bisa jalan-jalan, dan kita harus mengatur kehidupan. Tapi pernah nggak kebayang bahwa Tuhan izinkan hal ini untuk membuat kita maju ke tahap yang berikutnya? Tuhan inginkan kita nggak tertekan, tetapi Tuhan bilang, aku ingin memberi kamu semangat loh, aku ingin menghidupkan kamu loh. Dan untuk bisa menghidupkan itu, Tuhan katakan, engkau harus melakukannya dengan semangat di hadapanku, bukan lemah lesu. Jadi kalau Bapak Ibu selama 1,5 tahun ini merasa dan sudah merasa pengen lemah lesu, dalam nama Tuhan Yesus saya mengingatkan, karena saya mengasihi jemaat Rehoboth, hayo semangat lagi, hayo maju lagi. Dukung dari Tuhan itu perlu ada, dan Tuhan rindu untuk melihat jemaat Rehoboth maju. Jangan jadi lemah lesu hanya karena situasi-situasi seperti ini. Enggak, bisnismu jalan. Kalau seandainya engkau mengalami hal yang ini, justru Tuhan inginkan hari ini dibagikan, dan saya membagikan hal itu karena itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sejujurnya saya dapat bagian ini, soar ini adalah dalam bahasa Inggris mengatakan seperti burung Raja Wali yang memekik. Pada saat dia naik dan dia memekik, dia mengungkapkan teriakannya, soar. Saya dapat ini dari teman di Jakarta, dan dia dapat dari romonya, orang Katolik. Saya lihat, oh ini bagus sekali ya, boleh nggak saya sharingkan kepada, oh boleh silakan, makanya saya bagikan, karena saya tahu Tuhan harus bilang ini harus dibagikan, saya bagikan. Apa sih soar itu? Yang pertama, S itu adalah strength, kekuatan. Dan dari kekuatan ini, apa sih yang diminta sama Tuhan untuk kita bisa baca situasi? Analisa dan maksimalkan. Apa sih kekuatan kita? Apa sih kelemahan kita? Kita nggak konsentrasi pada kelemahan, kekuatan kita. Saya ambil contoh, misalnya Bapak Ibu adalah orang yang senang masak misalnya. Kita tahu ada master chef, ya coba belajar, analisa. Oh saya kuat di masakan Indonesia, saya perdalam. Kalau saya kurang, oh ya saya tapi kurang kuat nih di bagian Eropa. Maksimalkan, analisa. Kita tes, apa sih yang harus saya lakukan, kekuatan apa sih yang harus saya miliki untuk saya bisa maksimalkan. Ini yang penting Bapak Ibu. Sebentar, ngomong sudah 30 menit. Bapak Ibu
kira-kira hari ini kepanjangan nggak apa-apa ya? Kan duduk toh, nggak masalah ya. Ya, kita bagikan. Baik, terima kasih Bu Maria untuk izinnya sehingga saya boleh bagikan. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita punya kekuatan, bagaimanapun seburuk-buruknya kita pasti punya kekuatan. Kita punya sesuatu yang Tuhan sudah berikan, dan jangan istilah bahasa Jakartanya, jangan dianggurin dong, jangan dibiarin begitu aja dong. Ayo kita analisa, kita perhatikan, kalau kurang apa kita perbaiki dan kita lanjutkan lagi untuk kita bisa kekuatan kita maksimalkan, analyze and maximize. Dan kalau itu kita dapatkan, mulai kita lakukan. Yang kedua, cari kesempatan, rebut kesempatan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya opportunity itu ada. Itulah yang sering dikatakan dalam kesesakan atau dalam kesulitan biasanya ada kesempatan. Tapi juga dalam kesempatan pasti memang ada kesulitan. Oleh karena itu, kita nggak lihat yang dalam kesempatan pasti ada kesulitannya yang jadi membuat kita akhirnya lemes, marah, nggak mau ngapa-ngapain, dan biasa-biasa aja. Tapi yang ada pada kita justru dalam keadaan sesulit apapun, maka saya harus mencari nih kesempatan apa nih yang untuk bisa saya dapatkan. Baik dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan, dalam hal apapun, kita bisa lakukan dan kita cari hal-hal yang perlu kita lakukan dan kita mesti rebut. Kenapa? Kalau kita nggak lakukan rebut itu, maka orang lain yang akan ngambil. Bapak Ibu cuma gigit jari saja. Tapi kalau Bapak Ibu melihat, ya ini ada bisnis nih, bisa nih, saya coba cari, oh ya ini bisa, saya analisa lagi, mampu nggak nih saya dengan kekuatan saya? Oh ternyata memungkinkan, rebut, ambil. Dan kalau kita sudah rebut, ambil itu, matangkan dalam pikiran kita, bereskan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melangkah ke yang ketiga, yaitu aspirasi. Apa yang dimaksud dengan aspirasi? Kita mulai mendesain untuk pencapaiannya, kita mulai ngatur nih untuk langkah-langkahnya, make the real step. Kita harus bikin real langkah-langkah itu secara real, nyata. Jangan cuma mimpi doang. Jangan cuma seandainya saya bisa. Enggak, robah. Aspirasi itu 1% mimpi, 99 kerja. Kerjakan dengan baik, aspirasinya dijalankan, didesain untuk pencapaiannya. Contoh yang tadi saya ambil. Misalnya kita bisa masak, opportunity-nya apa? Cari dan rebut itu. Itu ada master chef lagi misalnya. Ada grup atau istilahnya ada audisi master chef. Pergi ke sana, kita lakukan rebut di situ. Lalu setelah rebut, apa yang mau dibereskan? Aspirasinya, desain untuk pencapaian. Oh, saya harus masak apa yang kira-kira nanti jurinya suka ya. Paling tidak saya harus lolos dulu nih. Nah, desain untuk pencapaiannya. Salah satu desain untuk pencapaiannya, kalau kita di Surabaya ya, pergi ke Jakarta dong. Masa kita ngerjainnya di Surabaya? Nggak akan bisa ketemu dengan jurinya. Nah, kita mesti ngatur tuh. Dari Surabaya saya harus naik apa ke Jakarta, ya kan? Jangan naik yang lagu dangdut dari Jakarta ke Surabaya, jikujak-pijuk, jikujak-pijuk. Tidak kayak begitu. Tetapi kita benar-benar mempersiapkan semuanya. Saya harus tinggal di mana, saya harus daftar, saya harus buat segala macam. Desain untuk pencapaian. Dan kalau desain untuk pencapaian sudah kita lakukan, maka kita pastikan kita akan punya hasil. Dan hasil ini harus dievaluasi, dan kita harus buat perbaikan lagi, evaluate and improve, itu perlu dilakukan. Maka kita bisa lagi melangkah untuk bisa naik lagi ke strength, opportunity, aspiration, result. Strength, opportunity, aspiration, result. Dan itu menjadi satu perputaran di dalam kehidupan kita. Dan kekuatan ini bisa membuat kita mampu menjalani kehidupan kita, meskipun perjalanan kita ini seperti maraton. Coba kita perhatikan, kehidupan kita dengan menggunakan cara maraton. Kita butuh kekuatan kok. Kita butuh kesempatan kok. Kita perlu aspirasi dijalankan kok. Dan hasilnya kita tahu, oh ini perlu dievaluasi lagi. Tuhan inginkan selalu ada perbaikan. Dan kalau perbaikan itu dilaksanakan, maka kita sadari, Tuhan nggak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan katakan, aku memberi kamu semangat. Kalau semangat yang daripada Tuhan itu juga berarti Tuhan akan memberikan pada kita hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan kita pasti mampu mendapatkan.
Amin, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ada satu hal untuk kita bisa membuat strength, opportunity, aspiration, result ini berlangsung di dalam kehidupan kita. Agar kita terlepas dari tekanan, agar kita menang lewat menghadapi tekanan, agar kita ini bisa terus berdoa, minta doa dan firman kita, terus juga minta urapan Roh Kudus, maka Mazmur 13 ayat 6 ini yang menjadi pokok kita hari ini. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kita mau menang menghadapi tekanan. Kita mau bisa melewati tekanan ini dengan baik sehingga SOAR itu bisa kita laksanakan hanya dengan kemampuan dan satu dasar yang harus kuat, yaitu yang pertama. Tanamkan dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Rehoboth bahwa kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah pudar. Orang boleh ngomong apa tentang Tuhan Yesus, orang boleh jelek-jelekin apa tentang Tuhan Yesus. Bahkan orang mungkin akan mengatakan, gak mungkin Tuhan Yesus memperhatikan kita. Harus kita tanamkan dalam hati bahwa kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah pudar, tidak pernah hilang. Tidak pernah dia mengatakan, aku lupa akan kau, kayaknya aku lupa, aku nggak mikirin engkau dan sebagainya. Nggak pernah. Tanamkan dulu dalam diri kita. Kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah pudar. Engkau mau kuat di dalam melewati kehidupan yang maraton kayak begini, ini dasarnya. Katakan dalam hati kita setiap kali kita dalam kondisi lemah, oh Tuhan Yesusku nggak pernah pudar kok kasih kepadaku. Dia cinta aku, dia sayang sama aku, dia benar-benar mengasihi aku. Aku gak akan pernah meragukan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Yang kedua, tanamkan sukacita penyelamatan pasti ada dan nyata. Kalau kita sadar bahwa aku sudah tanamkan kasih setia Tuhan, itu untuk keadaan kita sekarang. Tapi tanamkan yang kedua itu adalah sukacita penyelamatan pasti ada dan nyata. Aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Apakah dia sudah terima? Belum. Apakah dia sudah melewati semuanya? Enggak. Tapi dia katakan hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dengan iman dia katakan ada sukacita penyelamatan pasti ada dan nyata. Dan dia ngomong bahwa, oh iya, bukankah aku akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan itu bukan angan-angan, itu bukan abal-abal, itu bukan hanya perasaan Pak Tantra saja atau perasaan jemaat Rehoboth saja. Enggak. Tapi itu benar-benar Tuhan sudah siapkan penyelamatan itu. Dan pasti ada dan nyata. Perjalanan kehidupan kita itu pasti dibuat Tuhan selalu ada keselamatan. Itulah kalau seandainya kita perhatikan kadangkala di lagu himne, hitung berkatmu ke belakang itu kita jadi bisa tahu. Oh iya ya, bukankah Tuhan udah nolong aku ya di tahun sekian ya. Oh iya ya, waktu aku mau menikah, Tuhan udah izinkan aku kayak begini ya. Oh iya ya, ternyata Tuhan izinkan aku jadi punya rumah ya. Oh iya, Tuhan izinkan aku punya anak ya. Oh iya, Tuhan izinkan anakku bisa sekolah dan sebagainya. Begitu kita perhatikan itu, kalau kemarin-kemarin saja Tuhan perhatikan, Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan membimbing kita, masa sih ke depan ini Tuhan tak lakukan hal yang sama? Enggak. Sukacita penyelamatan itu pasti ada dan nyata. Dan kita bisa menyatakannya, membuat hati kita bersorak-sorak. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka hati kita jadi tidak terkuasai oleh gundah gulana, jiwa yang tertekan. Tidak, kita akan menjadi orang yang akan bersuka cita dan kita menyadari bahwa iman kita, pertumbuhan hidup kita bersama dengan Tuhan memang ada dan nyata. Dan sebagai yang terakhir, yang ketiga, ekspresikan lewat pujian dan penyembahan tentang kebaikan Tuhan. Itulah makanya saya sangat mendukung GAB Rehoboth kalau mengadakan ibadah doa, kalau ada doa pagi, ada hal-hal yang dilakukan oleh gereja, ekspresikan lewat pujian dan penyembahan. Ekspresikan hidupmu dengan Tuhan melalui apa-apa yang sudah dirancang oleh gereja untuk kehidupan kita. Dan saya percaya Ibu Gembala dengan tim yang ada pun bukan sembarangan kok mengadakan seperti itu. Tidak.
tetapi gembala sudah menetapkannya untuk apa? Agar kita bisa makan, agar kita bisa memuliakan Tuhan, agar kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa tahu, makanya di dalam Mazmur 13 ayat 6 itu mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Udah dapat belum? Belum. Apakah dia sudah terlewat dari masalah? Belum. Tapi dia sudah berani katakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Satu sikap itu untuk membuat kita menjadi kuat, kokoh pada saat kita mau bisa menang lewat tekanan. Tanamkan kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah pudar. Tanamkan sukacita penyelamatan pasti ada dan nyata di depan kita. Dan kita ekspresikan kehidupan kita ini lewat pujian dan penyembahan tentang kebaikan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tapi sebelum saya kembalikan kepada Ibu Gembala, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu yang saya percaya sudah semuanya paham lagu ini. Ya, kita mau berdoa dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Adakah engkau saat ini tertekan? Adakah engkau saat ini merasa rendah, merasa kok Tuhan jauh sama saya? Hari ini Tuhan ingin katakan, aku nggak lupa loh sama kamu. Aku nggak pernah meninggalkan kamu. Engkau ada di dalam kehidupanku. Aku ini loh lebih dari seorang ibu yang menyayangi anaknya. Engkau ada di dalam kehidupanku. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku meninggalkan engkau. Enggak. Justru saat-saat seperti ini, kalau engkau merasa rendah, merasa tertekan, merasa sulit di dalam kehidupan melalui ibadah doa malam ini, Tuhan ingin katakan kepada kita, ayo jangan tinggalkan doamu dan jangan tinggalkan baca firman-Mu. Minta pengurapan Roh Kudus agar kamu mampu melewati permasalahan ini dengan baik. Justru dalam keadaan lemah seperti ini, engkau harus menyatakan dan menaruh di dalam kehidupanmu. Kasih setia Tuhan itu nggak pernah pudar kok. Kasih setia Tuhan nggak pernah lupa kepada kita. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Dan justru dalam keadaan posisi yang rendah sekali, seperti yang sekarang kita mungkin alami, atau mungkin yang belum dialami oleh Bapak Ibu, ingatkan diri kita bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Kalau Tuhan Yesus sudah berani diizinkan oleh Allah Bapa untuk mati di kayu salib, dikirimkan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, maka Tuhan juga akan menyelamatkan kita. Bukankah kita diminta sama Tuhan untuk bergabung dengan Tuhan nanti di surga, memuji menyembah Dia? Maka di dalam kehidupan kita saat ini tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang mengalami hal yang sesulit apapun. Ekspresikan lewat pujian penyembahan, agar semangat kita boleh kembali, karena memang itu kerinduan Tuhan. Tuhan ingin kita terus bersemangat untuk melewati kehidupan ini dengan baik. Sekiranya firman hari ini menegur, menemplak, di dalam nama Tuhan Yesus, selaku hamba Tuhan, saya mau mengajak, yuk bertobat.
Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Yuk kita kembali. Dan sekiranya firman ini belum berarti apa-apa ke depan, misalnya Bapak Ibu mengalami kesulitan, tekanan, ingat Bapak Ibu bahwa firman hari ini untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa engkau sekalipun paling rendah, engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya berikan waktu 2 menit untuk pribadi lepas pribadi berbicara kepada Tuhan. Meskipun kau mungkin suami istri, silakan berdoa pribadi lepas pribadi. Dan saya mau mengiringkan pujian ini bersama dengan Bapak Ibu. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri mendengar apa yang disampaikan daripada umat-Mu GAB Rehoboth, Bapa. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Berikan semangat yang berlimpah-limpah, kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan, dan semakin hari semakin kokoh. Dan mampu, Tuhan, untuk melewati kehidupan perjalanan ini, Tuhan, sampai kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan kami. Sampai kami menang, Tuhan, dan sampai kami menyelesaikan tujuan hidup kami yang sudah Engkau tetapkan bagi kami, Bapak. Berkati Ibu Gembala, Ibu Maria, Bapak, terima kasih, berikan hikmat, pengertian, bijaksana. Juga Tuhan untuk seluruh tim yang ada, anak, cucu, semua Tuhan boleh tumbuh dengan baik dan memuliakan nama. Dan keluarga yang ada Tuhan boleh terus Tuhan hidup di dalam kasih penyertaan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di GAB, Engkau berikan kekuatan, hikmat, pengertian, bijaksana, dan semakin kokoh di dalam Engkau, Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan, hamba mau Tuhan izinkan hamba-Mu memberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membukakan Tuhan tingkap-tingkap langit, Tuhan. Apa yang ada Tuhan yang sudah Engkau siapkan bagi mereka, Tuhan, sudah Engkau berikan, Tuhan, dari utara, dari selatan, dari timur, barat, bahkan dari 8 penjuru mata angin, Tuhan. Semuanya boleh Engkau berikan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan Kau sendiri, Tuhan, melihat bagaimana anak-anak-Mu GAB Rehoboth, Tuhan, mendapatkan kekuatan karena mereka bersandar kepada Engkau, dan mereka sendiri sudah menyadari mereka perlu akan Engkau, Tuhan, dan mereka ada di dalam pikiran-Mu, Tuhan, juga ada di dalam kehidupan mereka dan di hati mereka. Bahkan mereka sudah ungkapkan bahwa mereka perlu akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Sama-sama. hambanya. Thank you, Pak. Tuhan memberkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pengumuman GAB Rehoboth untuk ibadah sepekan. Ibadah Minggu tanggal 12 September 2021 jam 12.00. Pembicara Pastor Daniel Ratz. Selanjutnya untuk ibadah doa malam hari Rabu jam 19.30, hari Rabu tanggal 15 September jam 19.30, pembicara Bapak Pendeta David Basuki. Demikian pengumuman dari GAB Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Oh, khusus ibadah doa malam hari Rabu, maaf, ya, tanggal 22 September diganti hari Selasa ya, 21 September jam 18.30. Ada special healing night
yang akan dilayani oleh Pastor Samson Dabas. Demikian pengumuman dari Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, ya ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, haleluya. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, dia ajaib, dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesusku.
Ya, kita sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Mengucaplah syukur untuk firman yang sudah kita dengar dan percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu diiringi oleh kekuatan yang dari surga. Apapun keadaan Bapak Ibu, seperti yang difirmankan pada malam hari ini, tetap percaya, tetap teguh. Memang dalam saat pandemi adalah waktu-waktu yang sangat sulit dan sungguh-sungguh benar iman kita diuji. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kendor, jangan pernah lalai, tetapkan bersemangat, doa dan baca firman menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Yakin dan percaya bahwa firman itu selalu hasilnya ya dan amin. Percaya akan janji-janji Tuhan yang sudah disiapkan untuk setiap kami. Bersyukur pada malam hari ini bahwa Tuhan sudah mengutus hambanya yang terkasih, Bapak Tantra Lingga. Kami berdoa untuk Bapak Tantra Lingga, kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga lebih-lebih lagi. Diberkati, dilindungi, apa yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Inilah doa kami untuk hamba-Mu yang terkasih ya Bapa. Malam hari ini pun izinkan hamba-Mu berdoa untuk jemaat gereja Allah baik yang pada malam hari ini masih belum sempat untuk hadir di doa malam ini. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan dengan kasih setianya selalu mengiring mereka. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, mereka tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan senantiasa menuntun dan melindungi mereka. Pertolongannya pun selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk segala yang baik dalam hidup kami. Sebagai penutup doa Tuhan, kami mengangkat tangan kami, ya Bapa. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Terjadilah sesuai dengan rencana-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan dan rencana-Mu untuk setiap kami baik adanya. Karena Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang terbaik, Engkau Allah yang sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini Bapa di surga mencurahkan berkat-Nya yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat. Yang pada malam hari ini mengikuti Zoom Gereja Allah baik Rehoboth. Pulang dengan tangan, tidak dengan tangan kosong, tapi mengakhiri ibadah Zoom ini dengan penuh berkat yang melimpah. Sukacita, damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan, keselamatan, damai sejahtera dan sukacita yang kami terima dari saat sekarang sampai Maranatha. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir sudah terima firman, terima semua yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap dari